Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali hari ini setelah kita memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, kita akan belajar ingin tahu apa isi hati Tuhan untuk kita di akhir daripada akhir zaman ini. Kita baca bersama-sama Ibrani pasal yang ke-13, satu ayat saja, yaitu ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sekali lagi saya ulangi ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ayat ini sudah sangat populer, mungkin kita sampai hafal. Tetapi biasanya kita tuh fokusnya bukan ke apa yang dimaksudkan. Ya, di dalam ayat ini dikatakan Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Yang kita ingat, yang kita ketahui, kita pahami biasanya masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu memang benar. Tetapi ayat ini tujuan pokoknya itu adalah mengenai Yesus itulah yang tetap sama. Tidak akan pernah berubah oleh waktu, oleh kondisi, oleh apapun juga. Sehingga dia itulah satu-satunya yang tetap, yang tidak akan berubah. Kita hidup di akhir daripada akhir zaman. Sejak dahulu dunia ini setelah jatuh dalam dosa menjadi rusak. Ya, segala sesuatu tidak ada yang tetap. Waktu bisa berubah. Segala sesuatu bisa berubah. Sehingga tidak ada satupun yang bisa dijadikan patokan, pijakan atau pegangan atau andalan di dalam kehidupan ini. Hanya Yesus satu-satunya. Kita lihat, kita masih tinggal di dalam dunia. Semua manusia berusaha mencari sesuatu yang dapat dijadikan pegangan. Banyak orang bilang kalau orang punya uang banyak sudah aman. Uang bisa jadi pegangan? Bisa? Uang kita perlukan. Yesus saja waktu jadi manusia punya bendahara. Orang kuat, orang berkuasa, orang pinter. Wah, semua ini, jadi orang punya satu pengharapan berpegang pada sesuatu yang bisa diandalkan di dalam kehidupan ini. Tapi ternyata dari ayat yang telah kita baca tadi hanya satu yang tetap sama, yaitu Yesus Kristus. Kemarin, waktu yang lalu, hari ini, saat ini yang sedang kita kerjakan, maupun waktu yang akan datang sampai selama-lamanya, hanya Yesus satu-satunya yang tetap sama. Mengapa demikian? Ya, kita melihat di dalam kisah di dalam hukum Taurat ya, bagaimana orang Israel itu adalah bangsa pilihan. Mereka dipilih Tuhan untuk cara Tuhan untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Tuhan ingin menyelamatkan seluruh dunia. Tidak ada seorang pun yang Tuhan inginkan tidak selamat. Tetapi untuk itu Tuhan turun ke dunia dan Tuhan membentuk satu bangsa supaya dari bangsa inilah nanti akan ada jalan keluar untuk persoalan yang terjadi di dunia. Tapi bangsa Israel itu adalah walaupun mereka pilihan, mereka dapat banyak kasih karunia, dapat pemberkat. Mereka terikat, terbelenggu sebagai budak di Mesir. Tuhan menolong lewat Musa. Ada banyak mujizat. 10 tulah. Laut Teberau dibelah. Dan hidup di padang gurun dengan berbagai macam pertolongan. Dapat roti mana. Dapat burung puyuh. Pas gak ada air, gunung batu aja bisa mengeluarkan air. Namun ternyata sebagian besar dari mereka tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Dari sekian banyak manusia bangsa Israel yang selamat sampai tujuan siapa?
sampai masuk tanah perjanjian? Cuma Yosua dan Kaleb. Yang lain kemana? Semua mati di padang gurun. Karena apa? Karena sepanjang perjalanan mereka bersungut-sungut, selalu teringat akan Mesir, tempat perbudakan. Ada banyak berhala-berhala yang mereka harapkan, selalu ingin kembali ke Mesir. Itu yang terjadi, ya. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 13 itu jelas sekali. Yuk kita lihat beberapa ayat. 1 Korintus pasal yang ke-10. Saya bacakan beberapa ayat untuk membuktikan bahwa Israel itu mendapatkan kesempatan, tetapi bangsa pilihan aja begini, apalagi bangsa yang lain. 1 Korintus 10 ayat 1, ya. Mulai ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang rohani itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita, untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat, seperti yang telah mereka perbuat. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, jika mereka dibinasakan oleh malaikat maut, dan seterusnya nanti dibaca. Bangsa pilihan sudah dipilih, mendapat karunia, dapat mujizat, tapi fokusnya itu bukan Yesus. Memang Yesus belum lahir waktu itu, tetapi kan mereka percaya akan Tuhan yang secara nyata menunjukkan bagaimana 10 tulah itu nyata. Laut terbelah itu nyata. Roti mana di padang gurun itu nyata. Jelas sekali. Itu perbuatan Tuhan. Tapi mereka fokusnya ke yang lain. Bahkan Musa kena persoalan juga. Kenapa kamu membawa kami ke sini? Faktanya kami nggak sampai-sampai. Padahal mereka tidak sampai tanah perjanjian. Karena apa? Karena salah mereka. Dalam waktu sekitar 2 tahun udah sampai kok itu sebetulnya. Nah, dalam kondisi seperti ini, mereka masuk mengirim pengintai. Apa yang terjadi? Yang 10 pengintai, karena tiap suku satu, itu malah menghasut, membuat mereka itu akhirnya dihukum. Cuma 2, Yosua dan Kaleb, yang akhirnya bisa. Nah, yang jadi masalah adalah Yosua dan Kaleb itu yang sebetulnya sudah punya hak masuk ke tanah perjanjian, ikut muter-muter 40 tahun. Nah, harusnya kita bisa belajar dari Yosua dan Kaleb itu. Kondisi susah, karena dunia tidak percaya. Kita sudah percaya, tapi masih mengalami kesusahan kan? Kita masih mengalami pandemi enggak? Kita mengalami COVID-19 enggak? Kita masih mengalami kesulitan cari makan enggak? Semua. Walaupun kita percaya, kita masih menghadapi masalah. Nah, apa yang Tuhan inginkan? Kita harus tahu satu hal. Ada satu yang bisa menjadi andalan kita di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dalam persoalan apa? Persoalan keuangan, dalam persoalan kesehatan, di dalam persoalan apapun. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa jadi andalan. Karena apa? Dia itu tetap sama, tidak berubah,
Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang lain semua berubah. Harta, kekayaan, dan sebagainya semua berubah. Sebagai contoh dalam kitab Pengkhotbah, penulisnya adalah Salomo. Salomo itu mendapatkan segala-galanya, kondisi aman, punya kekuasaan yang tertinggi. Dia nggak usah susah payah, karena susah payah bapaknya Daud. Dia punya kekayaan yang sangat amat sangat banyak. Dia punya semua apa yang diinginkan oleh dunia. Tapi setelah akhirnya terjadi, apa yang dikatakan? Semuanya itu sia-sia. Tidak bisa jadi andalan. Kan yang bisa diandalkan hanyalah Yesus. Mengapa hanya Yesus? Ayo kita lihat 1 Korintus pasal yang ke-13. Satu perikop juga yang amat sangat sering sampai kita hafal. Bahkan ada lagunya. 1 Korintus 13, 1-13. Judul perikopnya apa? Kasih. Nah, coba kita lihat ya. Saya bacakan dari 1-3 dulu. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dari 3 ayat ini kita bisa melihat, seandainya ada manusia yang bisa bahasa semua bahasa, bahasa malaikat, bahasa manusia, semua bahasa di dunia dia bisa semua. Apalagi dia punya iman, punya karunia nubuat, iman memindahkan gunung dipindah. Kemudian dia punya pengorbanan, menyorbankan dirinya. Itu sesuatu yang luar biasa. Seandainya ada manusia seperti itu, apa yang terjadi di dunia ini? Pasti itu didewakan. Pasti itu diberhalakan. Padahal itu tanpa kasih, semua cuma omong kosong, kan gong yang berkumandang. Tidak berguna dan tidak bermanfaat. Nggak ada. Ada manusia bisa semua bahasa. Ada manusia bisa beberapa bahasa, coba orang kagumnya luar biasa. Ada orang punya karunia penyembuhan saja di KKR. Udah kagumnya luar biasa sampai didewakan. Sampai di antara mereka ada yang jatuh karena kesombongan. Seandainya ada sedikit manusia seperti ini, tapi tidak punya kasih, semua itu adalah sia-sia. Omong kosong, tidak berguna dan tidak bermanfaat. Punya sedikit kelebihan saja sudah dikagumi. Sudah, wah hebat ya, wah bagus ya, wah luar biasa ya. Ada manusia seperti itu? Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna. Semua penuh dengan kekurangan. Jadi tidak ada yang bisa diandalkan. Ya, jadi semua itu terjadi. Apa yang dirindukan oleh manusia itu semuanya adalah semua itu. Sekarang melanjutkan aja, saya langsung baca dari ayat yang ya. Oh tadi dari sampai 3 ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ada orang seperti ini? Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ada orang seperti ini? Ia tidak bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ada orang seperti ini? Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap.
Ketika aku masih kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang ini kita melihat dalam cermin satu gambaran yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Semua yang dipuja oleh manusia, semua tidak bisa diandalkan. Karena tidak tetap, tidak permanen. Mungkin sekarang iya, tapi besok sudah tidak. Semua tidak ada yang bisa diandalkan. Tidak ada yang bisa sama. Bahkan ini semua yang dibanggakan oleh manusia itu semua akan lenyap. Akan hilang. Dan setelah itu manusia hanya terus berjuang. Apa yang akan diperoleh? Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Di dunia ini ada manusia yang punya iman, pengharapan, dan kasih sesempurna Yesus? Tidak ada. Orang yang punya iman memindahkan gunung. Yesus sebagai manusia, dia bisa membuktikan. Sampai orang-orang kagum. Penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan? Badai di laut Tiberias, laut Galilea, bisa dia tundukkan jadi tenang. Kuasa-kuasa kegelapan, semua dia bisa atasi semua. Karena dia punya iman yang kuat. Walaupun dia itu sebenarnya Tuhan, tetapi sebagai manusia, imannya sangat kuat. Dan dia melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Karena dia punya pengharapan. Pengharapan kepada Bapa yang sebenarnya adalah dia sendiri. Itu aja, iman dan pengharapan seperti itu saja tidak sebesar kasih. Sekarang siapa yang punya kasih seperti Yesus? Ada? Allah itu kasih. Kalau enggak kasih, dia enggak mungkin turun ke dunia sebagai manusia. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ya, siapa manusia yang bisa seperti Yesus itu? Enggak ada. Dengan kata lain, kita boleh mencari uang, kita boleh berlindung pada orang berpangkat, orang berkuasa, pendeta, atau orang kaya, atau apapun juga. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tetap sama, yang tidak bisa berubah. Yang dulu kita puja-puja, akhirnya juga banyak yang rontok. Banyak yang jatuh. Sekitar tahun 70-an ada seorang hamba Tuhan yang luar biasa, menggegerkan Senayan. Pertobatan, hujan bisa dihentikan. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Dia juga jatuh dalam dosa. Walaupun puji Tuhan dia bertobat lagi. Ada banyak terjadi seperti itu di seluruh muka bumi ini. Tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali Yesus satu-satunya. Dia itulah batu karang rohani kita. Batu karang yang bisa mengeluarkan air kehidupan yang kita perlukan. Satu-satunya hanyalah Yesus, tidak ada yang lain. Jadi saya ingin mengajak kita semua pada saat ini untuk mengandalkan hanya Yesus saja. Kita masih tinggal di dunia. Kita masih banyak menghadapi goncangan. Jangan sekali-kali kita memberhalakan siapapun. Yuk kita sebagai ayat penutup 1 Yohanes pasal yang kelima, bagian yang paling akhir. Sebagai ayat penutup. 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-21. Kita baca bersama-sama. Sudah? 1, 2, 3. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berhala itu bukan seperti yang kita bayangkan patung, keris. Iya, itu memang bisa jadi berhala karena itu dipuja. Tetapi berhala itu apa saja yang membuat pikiran kita, fokus kita hanya kepada sesuatu itu. Bisa manusia hebat, bisa manusia kaya, bisa manusia berkuasa, bisa uang, bisa apa saja. Itu memang semua berguna.
Tetapi kalau itu melebihi Yesus, itu akan menjadi apa? Akan menjadi berhala. Dan Yesus bilang, Yesus tidak mau, barang siapa ikut aku, tetapi dia menomorsatukan ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, suaminya, apapun juga dia tidak layak untuk aku. Tidak boleh ada berhala apapun. Karena semua tidak bisa tetap sama. Satu-satunya bisa tetap sama cuma Yesus. Suami istri harus saling mengasihi. Orang tua dengan anak-anak dengan orang tua harus saling menghormati, saling mengasihi. Dengan tuan, dengan kalau kita bekerja, kita ini harus hormat. Tapi ingat, semua itu tidak boleh menjadi berhala. Kalaupun kita diberkati dengan uang yang sangat banyak, kita boleh menggunakan. Pergunakanlah mamon itu, tapi jangan jadi berhala. Anak-anakku, Yohanes dalam usia tuanya, dia satu-satunya yang tidak mati martir. Dia berpesan di ayat terakhir 1 Yohanes 5, anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Karena apa saja bisa jadi berhala. Semua akan berubah. Hanya satu-satunya Yesus. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ayo kita terapkan kebenaran firman Tuhan ini supaya kita betul-betul bisa hidup paling tidak seperti Yosua dan Kaleb, walaupun harus mengalami juga 40 tahun muter-muter, mengalami hukuman yang harusnya tidak mereka alami, tetapi mereka tetap sampai ke tanah perjanjian. Kita tutup dalam, kita masih masuk dalam doa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh kesempatan untuk beribadah, boleh memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan kami juga boleh belajar daripada firman-Mu. Ternyata tidak ada satupun di dunia ini yang tetap sama. Hanya Engkau Yesus satu-satunya. Yesus Kristus tetap sama kemarin, sekarang, dan selama-lamanya. Karena itu Bapa, mampukan kami menangkap setiap kebenaran firman-Mu ini, mampukan kami untuk memahaminya, merenungkannya, dan lebih dari itu menerapkannya dengan sungguh-sungguh. Biarlah kehidupan kami ini menjadi saksi, biar semua orang di sekitar kami melihat dan mendengar, dan mereka semua tertarik datang kepadamu. Sehingga dengan demikian Tuhan, kami berfungsi. Kami pun jangan sampai menjadi berhala bagi siapapun juga. Terima kasih Bapak di sorga, terima kasih. Kami sudahi Tuhan ibadah kami pagi hari ini. Dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami tahu Tuhan, Engkau ada bersama-sama kami. Engkau ada, Engkau nyata, dan Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dan kami menantikan saatnya Engkau datang yang kedua kali untuk menjemput kami, untuk masuk di dalam kehidupan kekal yang sempurna. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Sebelum kami usai Tuhan, mari Tuhan Kau memberkati kami. Kami perlu berkat-Mu, kami perlu penyertaan-Mu, kami perlu pelindungan-Mu, kami perlu pertolongan-Mu, kami perlu Kau sebagai batu karang yang teguh, di mana kami dapat bersandar dan yang tidak pernah berubah. Terima kasih Bapak, berkatilah kami. Angkat kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, terimalah berkat, rahmat, anugerah, pertolongan dari Bapak yang kekal. Bapak yang bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Tempat yang jauh, tempat yang tinggi, tak terjangkau. Tapi Engkau telah turun Bapak, karena kasih-Mu yang luar biasa itu. Kau turun jadi manusia dalam Yesus, Allah anak. Bahkan Yesus menebus dosa dan kesalahan kami. Dan mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai kami sampai kedatangan Yesus yang kedua kali nanti. Terimalah berkat. Kiranya berkat ini dapat menjadi pegangan kita dalam menjalani kehidupan dunia yang penuh dengan kesulitan ini. Bersama Yesus kita melakukan perkara yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tuhan berkati.